Nah di situ Pak Ahmad tuh langsung buru-buru tuh ngebersihin bercak darahnya lah. Nah di ruang tamu yang tadi gue bilang, Bu Rena tuh ternyata lagi bacain kertas yang ada di sebelah pisau itu. Dan ternyata kertas itu adalah surat dari Mbak Nur. Yang Mbak Nur tulis tuh intinya Mbak Nur mau pulang. Mbak Nur mau pulang kampung aja, dia nggak mau kerja di rumah Pak Ahmad lagi karena dia nggak kuat. Nggak Gitu. kuat karena nggak tahu. Nah nggak tahu Bi. Nah bingung kenapa tiba-tiba Mbak Nur tuh kayak gitu. Bu Rena akhirnya ngecek CCTV lah, karena kan udah dipasang CCTV kan sama Pak Ahmad kan. Dia rewind lah tuh dari hari kemarin pertama, nggak ada apa-apa, dan dicek seharian nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya di tengah malam, tepat jam 12 malam, dia ngelihat kalau misalnya dari rekaman CCTV itu Mbak Nur tuh lagi ngomong sendiri. Kayak ngomong sama orang tapi sendiri. Di CCTV itu nggak ada sosok siapa-siapa lagi selain Mbak Nur. Tiba-tiba Mbak Nur tuh lari kenceng banget, histeris banget, kayak lagi menghindari sesuatu gitu loh. Nah Mbak Nur tuh langsung duduk di pojokan dapur sambil kayak teriak-teriak minta ampun ke arah yang nggak tahu itu apa. Terus tiba-tiba Bu Rena tuh juga ngeliat kalau misalnya Mbak Nur tuh ngambil pisau dari dapur, terus kayak ngomong sambil teriak-teriak ngacungin pisau tuh ke arah depannya dia. Nah tapi balik lagi, di CCTV itu Bu Rena tuh nggak bisa ngeliat siapa-siapa selain Mbak Nur yang bertingkah aneh gitu. Gak lama setelah Bu Rena ngeliat CCTV itu, tiba-tiba tuh Bu Rena lihat kalau misalnya di depan CCTV itu kayak ada kabut putih gitu Bi. Nah kabut putih gitu dari yang cuman kayak asap, tiba-tiba nongol kayak sosok putih tinggi gede terbang nutupin CCTV itu. Bangsat. Nah tiba-tiba CCTV itu tuh putih ngeblank gitu selama 2 menitan. Setelah CCTV itu normal lagi, kelihatanlah akhirnya kalau misalnya tiba-tiba pahanya Mbak Nur itu udah ketancap pisau dan darah itu berceceran di mana-mana. Oh shit. Tiba-tiba aja gitu Boy, bener-bener tiba-tiba langsung ketancap aja gitu. Tiba-tiba Bi. Wah anjir. Nah di CCTV itu juga Bu Rena ngeliat kalau misalnya Mbak Nur tuh kayak berusaha nyabut pisau tuh sambil nangis kejer banget. Nah sisa videonya, setelah Bu Rena lihat lagi ngecepetin videonya gitu, ternyata Bu Rena tuh ngeliat kalau misalnya tuh Mbak Nur abis itu beres-beres, dia ngelapin darah dari pahanya, dia nulis suratnya, dan akhirnya dia taruh di ruang tamu, dia pergilah dari rumah. Berarti benar-benar setelah kejadian itu Mbak Nur langsung pergi? Langsung pergi dari rumah Bi. Nah abis lihat CCTV itu, malamnya tuh mereka semua hening lah, kayak shock gitu akan kejadian tadi kan. Nah di rumah itu berarti cuma ada 4 orang dong, Pak Ahmad, Bu Rena, 1 ART-nya, sama 1 anak bayinya kan. Ini 1 ART-nya kita sebut aja namanya Mbak Yana ya. Nah selama berjam-jam tuh ternyata Mbak Yana tuh nangis mulu Bi. Nah karena Mbak Yana tuh khawatir sama Mbak Nur. Nah kenapa? Karena Mbak Yana tuh ternyata saudaraan sama Mbak Nur Bi. Nah masih kayak ada darah saudara lah gitu. Ya Mbak Yana kepikiran lah, saudara gue kenapa nih, kayak gitu kan. Akhirnya Mbak Yana tuh ngemis-ngemis ke Pak Ahmad, kayak bilang, Pak ayo Pak, kita cari Mbak Nur, kasihan Mbak Nur itu loh, kakinya pincang berdarah-darah, dia pergi kemana nggak tahu, tolong Pak kita cari bareng-bareng gitu. Sampai pada akhirnya Pak Ahmad sama Mbak Yana keluarlah dari rumah buat nyari Mbak Nur sekitar jam 9-an malam. Mereka berdua cabut, berarti ninggalin Bu Rena sama anaknya dong. Berdua doang sendirian di rumah kan. Bohong lah kalau misalnya Bu Rena nggak takut kalau misalnya cuma berdua doang di rumah sama anaknya. Iya, apalagi dia habis ngeliat video itu kan. Iya. Di TV. Sama yang kedua, dia habis ngeliat kalau misalnya anaknya tiba-tiba pindah sendiri Bi. Iya, sebelumnya. Iya, itu yang bener-bener bikin Bu Rena tuh ketakutan banget sendirian di rumah. Nah sampai akhirnya nggak mau terlalu mikirin, sekitar jam 10-an malam Bu Rena tuh masuk kamar nidurin anaknya, dan setelah anaknya udah tidur, Bu Rena tuh coba nenangin diri dan akhirnya dia tidur lah di kamarnya bareng sama bayinya. Tapi sama yang tadi kayak gue bilang, Bu Rena tetap tidur di kasur dan anaknya tidur tetap di boxnya, di cribnya itu. Terus. Nah sampai akhirnya tiba-tiba Bu Rena tuh tengah malam kebangun Bi. Nah karena dia denger ada kayak bunyi alarm tuh kenceng banget dari crib anaknya itu, gitu. Sontak Bu Rena kebangun lah, berarti dia tahu anaknya kenapa-napa kan. Nah akhirnya Bu Rena bangun, dia nengok ke arah crib anaknya. Nah di situ tuh Bu Rena tuh ngelihat sesuatu yang bikin dia bener-bener ketakutan dan nggak bisa gerak sama sekali Bi. Nah karena Bu Rena ngelihat kalau misalnya bayinya itu tuh udah ada di lantai, terus bayinya tuh ngerangkak ke arah depan. Dan pas dilihat sama Bu Rena, bayinya tuh lagi ngerangkak ke arah depan
karena kuntilanak yang lagi duduk buat berusaha meluk anaknya Wah anjing. Merinding. di lantai Bi. Takut banget. Terus Nah sampai akhirnya Bu Rena tuh bener-bener nangis kejer banget. Dia ketakutan banget akan apa yang dia lihat. Sampai akhirnya Bu Rena pingsan dan jatuh ke lantai. Nah gak lama setelah itu akhirnya ada yang ngebangunin lah Bu Rena ini. Dan ternyata yang ngebangunin tuh Pak Ahmad. Nah ternyata Pak Ahmad tuh udah pulang. Dan pas Bu Rena lihat juga ternyata anaknya udah digendong sama Mbak Yana. Jadi mereka berdua tuh udah pulang lah dari nyari Mbak Nur tadi. Di situ Pak Ahmad nanya lah ke Bu Rena, kamu kenapa Ren? Gitu. Terus Bu Rena bilang lah ke suaminya, aku lihat anak kita main sama kuntilanak mas. Gitu. Pak Ahmad tuh bener-bener coba buat nenangin. Dan akhirnya Bu Rena udah tenang lah, udah dikasih minum juga sama Mbak Yana. Terus akhirnya Bu Rena nanya lagi, gimana mas, udah ketemu sama Mbak Nur? Akhirnya Pak Ahmad disitu bilang lah, iya Ren, aku ketemu Mbak Nur di terminal. Dia bilang dia mau pulang, dia nggak betah di sini. Terus Pak Ahmad ceritalah tentang kejadian Mbak Nur yang ada di CCTV itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Nur itu, kata Mbak Nur adalah Mbak Nur tuh histeris banget Bi, Nat, karena ternyata dia didatengin sama kuntilanak di rumah mereka. Nah kata Mbak Nur, si kuntilanak ini marah, nyariin adik bayinya kemana. Oh shit. Nah dia marah karena tuh dia bener-bener pengen banget main sama adik bayinya, tapi adik bayinya hilang, pergi entah kemana. Wah anjing. Nah terus soal kejadian pisau, ternyata tuh Mbak Nur cerita, katanya tuh kuntilanak ini tuh berusaha nyakitin dia. Makanya Mbak Nur tuh ngambil pisau buat kayak melindungi dirinya dia gitu loh. Nah tiba-tiba tanpa dia sadarin, tangan Mbak Nur tuh tiba-tiba gerak sendiri Bi, Nat. Gerak sendiri dan akhirnya dia nusuk sendiri pahanya. Dia nusuk sendiri pahanya kenceng banget sampai akhirnya darahnya berceceran di mana-mana karena pisau itu nancep di pahanya. Nah akhirnya semenjak kejadian itu mereka tuh ninggalin rumah dinasnya dan mereka coba nyari rumah baru di daerah sana biar tetap dekat sama perusahaannya Pak Ahmad. Oh shit. Gue gak kebayang banget sih mau cerita lu anjing, itu parah banget. Serem banget ya Bi. serem banget sih Itu kayak paranormal activity anjing. Banget Bi. Oh iya benar. Tapi kayak gimana ya? Anak lu dicariin sama kuntilanak woi bangsat.